satu-satunya raja yang kemudian kurang ajar sikapnya kepada Nabi ketika menerima surat itu nanti Kisra. Di dalam kasus Kisra ini nanti sampai saking Nabi itu marah ya, maka ujungnya nanti kemudian didoakan oleh Nabi, kekuasaan Kisra itu nanti kemudian dirobek-robek oleh Allah. Makanya kan nggak ada bekasnya sekarang itu. Kekuasaan Persia itu kan habis. Kalau kekuasaan Romawi seperti tadi Bizantium atau Romawi itu masih ada. Ketika mereka menerima surat dari Nabi, sikapnya itu tidak menunjukkan sikap perlawanan gitu. Dia terima dengan baik, dia baca gitu ya. Makanya tadi dikatakan dia itu sudah mulai tertarik dan nyaris. Bahkan ada yang mengatakan selama bahwa dia sudah masuk Islam. Ada yang mengatakan lam yuslim, dia belum masuk Islam. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla zilla au adlima au udlama au ajhala ayyujla alayhi. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk penulis kitab ini Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan juga untuk guru-guru kita dan untuk kita semua yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan nur di dalam hidup kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita sekarang akan membahas tentang surat-surat Rasulullah kepada para raja ya. Jadi sebelumnya kita telah membahas tentang para penulis wahyu, para penulis surat, kemudian surat-surat yang ditulis oleh Nabi kepada umat Islam ya, terkait dengan syariat yang ditetapkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang surat-surat yang ditulis atau yang dikirim ya oleh Rasulullah SAW kepada para raja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi kutubihi wa rusulihi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk. Jadi pasal yang membahas tentang surat-surat dan utusan-utusan Rasulullah yang dikirim kepada para raja. Lama raja'a minal Hudaybiyah. Jadi ketika Rasulullah kembali dari Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah peristiwa di mana Rasulullah umrah. Ya. Rasulullah itu umrah tahun ke-6 Hijriah, tapi gagal, tidak jadi umrah. Kenapa gagal? Karena ketika itu Rasulullah SAW dihadang. Jadi ketika itu Rasulullah sudah sampai di tempat yang namanya Ditua, ya itu sebelum masuk ke kota Mekah. Jadi Rasulullah biasanya sampai di situ menjelang malam kemudian beristirahat, tidak langsung umrah. Lalu kemudian mandi ya dan sebagainya. Kemudian setelah itu paginya itu Rasulullah SAW tidak melaksanakan umrah, tapi kemudian Rasulullah tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa melaksanakan ibadah umrah tadi karena pasukan Khalid bin Walid ketika itu, Khalid bin Walid itu masih belum masuk Islam tahun ke-6 Hijriah itu. Jadi pasukan Khalid bin Walid ketika itu sudah menghalangi mereka, menghadang mereka untuk masuk ke kota Mekah tadi. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW dengan para sahabat disebutkan dalam satu riwayat jumlah mereka itu kira-kira ketika itu 3.000-an yang melaksanakan umrah Hudaybiyah ini. Karena kemudian tidak bisa masuk ke kota Mekah, maka Rasulullah menginstruksikan kepada mereka untuk menghindari ya terjadinya pertumpahan darah. Karena Rasulullah datang dari Madinah ke kota Mekah tujuannya adalah untuk ibadah. Tidak membawa senjata, ya, tidak membawa senjata apapun.
Kalau niatnya itu perang kan bawa senjata. Ini nggak membawa senjata. Jadi Rasulullah justru membawa hadyu, sembelihan. Kenapa Rasulullah membawa hadyu? Kalau seandainya nanti gagal untuk melaksanakan umrah, maka pada saat itu Rasulullah bisa membatalkan dengan membayar dam gitu. Ya, membatalkan dengan membayar dam. Jadi skenario-nya seperti itu. Maka kemudian akhirnya setelah peristiwa tadi, di mana Rasulullah tidak bisa masuk ke kota Mekah, akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat untuk berada di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kalau Bapak ya umroh itu biasanya kalau kita ajak tuh ke Hudaybiyah. Jadi tempatnya itu ada di perbatasan ya kota Mekah. Jalan menuju ke Madinah, jalur lama itu. Ya. Nah, di situ itu nanti ada batas tanah haram. Batas tanah haram. Jadi sebelum kita masuk dari Hudaybiyah ke Mekah itu nanti ada batas tanah haram kayak tugu gitu. Ya. Nah, di situ itu ada masjid tua. Nah, masjid itu adalah masjid atau bangunan yang dibangun kemungkinan itu pada zaman Abbasiyah untuk mengabadikan bahwa di tempat itulah Rasulullah melaksanakan perjanjian Hudaybiyah. Gitu. Nah, jadi di tempat itu Rasulullah mendirikan tenda. Ya, Rasulullah mendirikan tenda. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengutus Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan diutus untuk menemui kaum kafir Quraisy supaya diizinkan bisa masuk ke kota Mekah dan menjalankan umrah. Tapi ketika itu Utsman bin Affan ini kemudian ditahan. Alih-alih diizinkan, ya kata mereka kalau kamu saja yang umrah silakan. Kata Utsman ya ngapain kalau hanya aku yang diizinkan. Gitu. Karena Utsman itu datang sebagai utusan Nabi. Ya, akhirnya alih-alih diizinkan malah justru Utsman itu ditangkap, ditahan oleh mereka. Nah, peristiwa penangkapan dan penahanan Utsman ini itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian Rasulullah kumpulkan para sahabat. Lalu kemudian mereka diajak baiat oleh Nabi. Karena kalau nanti sampai Utsman itu mereka bunuh, mau ataukah tidak, mereka harus siap berperang. 3.000 orang tadi. Nah, akhirnya baiat terjadi. Itu yang kemudian disebut dengan baiat Ridwan. Ya, baiat Ridwan. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minin it yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah benar-benar telah ridho terhadap orang-orang mukmin ya yang membaiat kamu di bawah pohon. Jadi itu ada pohonnya, pohon rindang gitu. Kemudian Rasulullah duduk di situ, lalu kemudian para sahabat tadi ya mereka bersama dengan Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah membaiat mereka ya untuk siap kalau seandainya nanti Utsman itu dibunuh, maka mereka siap untuk berperang sampai tetes darah penghabisan. Itu yang mereka lakukan gitu. Nah, peristiwa baiat Ridwan ini itu sampai ke telinga orang Quraisy. Nah, ketika orang Quraisy mendengar bahwa Rasulullah dan para sahabatnya ini sudah siap istilahnya itu sampai tetes darah penghabisan kalau seandainya Utsman itu dibunuh, maka akhirnya mereka ketakutan. Utsman kemudian mereka bawa kembali ke hadapan Rasulullah dalam keadaan selamat, dalam keadaan tidak kurang apapun. Nah, di situ kemudian berlaku skenario yang kedua. Apa skenario yang kedua? Skenario yang kedua itu Rasulullah dalam satu riwayat itu disebutkan karena Rasulullah itu sudah tahu sebenarnya target dari umrah Hudaybiyah itu, karena umrah Hudaybiyah ini umrah Nabi yang pertama. Jadi Nabi itu pernah umrah 4 kali, Pak. Sepanjang hidupnya itu Nabi pernah umrah 4 kali. Pertama itu umrah Hudaybiyah gagal.
yang kedua umrah qadha, dan yang ketiga itu umrah pada bulan Syawal, ya, pada bulan Syawal, yaitu pada saat setelah peristiwa perang Hunain, ya. Dan yang keempat itu adalah umrah Nabi pada saat haji wada. Nah, ini 4 kali Rasulullah umrah, ya. Jadi Rasulullah umrah selama hidupnya 4 kali, kalau hajinya cuma sekali, yaitu haji wada saja. Nah, jadi setelah itu, setelah Utsman dibawa tadi, Rasulullah kemudian dalam riwayat tadi disebutkan, karena ketika itu kenapa Rasulullah datang umrah? Padahal sudah bisa diprediksi. Kalau sebelumnya kan tidak ada perjanjian. Karena ini posisi Nabi itu kan setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, pada saat hijrah itu kan berusaha untuk dihalangi. Ya kan? Supaya Nabi itu tidak mendapatkan kekuasaan, supaya Nabi itu tidak berhasil mendirikan negara di Madinah. Betul-betul dihalangi itu. Dan kemudian setelah itu kan terjadi perang. Mulai dari perang Badar Kubra sampai perang Uhud, ya, sampai kemudian perang Khandaq dan sebagainya. Itu intinya adalah bagaimana mereka terus berusaha untuk menyerang Nabi. Pertanyaannya, dalam situasi seperti itu kan berarti belum ada istilahnya itu perjanjian damai gitu. Kenapa kok Nabi melakukan umrah tadi? Nekat melakukan umrah. Nah, ternyata dalam satu riwayat itu disebutkan Nabi melakukan itu disebabkan karena Nabi mendengar. Karena ini kan terjadinya setelah perang Khandaq. Perang Khandaq itu tahun kelima. Ya, perang Khandaq itu tahun kelima. Dan perang Khandaq itu atau kemudian disebut dengan perang Ahzab, perang koalisi, itu hampir bisa dikatakan seluruh kekuatan Quraisy, ya, kemudian orang munafik, orang Yahudi, itu semuanya bersatu untuk menghancurkan kekuasaan Nabi di Madinah, gitu. Itu tahun kelima. Nah, setelah perang Khandaq atau perang Ahzab tahun kelima ini yang bisa dikatakan mereka gagal, bahkan umat Islam itu menang, maka pada saat itu Rasulullah dapat informasi bahwa orang Quraisy itu akan menjalin kerjasama dengan Khaybar, Yahudi Khaybar. Nah, gitu ceritanya. Nah, jadi setelah peristiwa perang Khandaq itu sekaligus untuk mengakhiri, ya, pengaruh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu di Madinah itu, Bapak sekalian, itu ada berapa? Mulai dari Bani Qainuqa. Nah, Bani Qainuqa ini kemudian berhasil diusir oleh Nabi, ya, dari Madinah. Kemudian setelah itu ada Bani Nadir, juga sama, berhasil diusir Nabi dari Madinah. Sampai yang terakhir itu Bani Quraidah. Nah, Bani Quraidah itu setelah kasus perang Khandaq tadi atau perang Ahzab tadi, itu mereka kemudian dihukum oleh Nabi. Dan siapa yang disuruh oleh Nabi untuk menghukum itu Sa'ad bin Mu'ad yang punya hubungan dengan mereka. Ya, setelah peristiwa perang Ahzab, Sa'ad bin Mu'ad setelah menjadi utusan Nabi untuk melakukan untuk menjatuhkan vonis kepada Bani Quraidah tadi, dan hanya meninggal. Itu terjadi peristiwa setelah peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq tadi. Nah, akhirnya orang Yahudi di Madinah ini udah bersih. Tinggal Yahudi Khaybar. Nah, gitu ceritanya. Nah, maka ketika Nabi mendengar, wah ini Yahudi mau kan itu tinggal satu-satunya yang belum disikat oleh Nabi pada waktu itu. Maka kemudian ketika Nabi mendengar Yahudi Khaybar, dan Yahudi Khaybar ini bisa dikatakan paling kuat. Kenapa? Karena dia punya benteng yang sulit untuk ditembus. Nah, itu Yahudi Khaybar. Maka kemudian ketika Nabi mendengar Yahudi Khaybar ini hendak melakukan koalisi dengan Quraisy, segeralah Nabi melakukan umrah. Nah, gitu. Target umrah tadi apa? Memecah koalisi itu. Memecah rencana koalisi itu. Atau kalau sudah terjadi memecah koalisi itu. Gimana caranya? Nah, itu diantaranya kemudian nanti ketika Nabi melakukan perjanjian Hudaybiyah itu, salah satu klausul dalam perjanjian Hudaybiyah itu
ada dua hal yang paling pokok di situ. Yang pertama itu adalah terkait dengan poin di mana kalau nanti antara Nabi dengan Quraisy itu terjadi perjanjian damai, maka mereka ya, jadi misalnya Quraisy nih itu kalau nanti misalnya katakanlah sudah diikat oleh Nabi, nanti kalau Khaybar itu diserang, maka Quraisy tidak boleh membantu Khaybar. Nah, gitu. Jadi ini caranya begitu, satu diikat, yang satu diserang. Maka nanti setelah peristiwa Hudaybiyah, Nabi kembali ke Madinah, lalu kemudian setelah itu balik perang ke Khaybar. Nah, gitu ya, ke Khaybar. Jadi begitu Khaybar disikat, orang Quraisy nggak bisa bantu. Kenapa? Karena sudah diikat oleh Nabi dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu strateginya Rasulullah, itu hebatnya Nabi, genius. Ya, strateginya Rasulullah itu luar biasa. Nah, yang kedua, poin yang kedua, nah ini yang juga tidak bisa dibaca oleh Umar. Umar itu kan pada saat perjanjian Hudaybiyah itu marah-marah. Marah-marah, protes keras Umar itu kepada Rasulullah. Bahkan dianggap Rasulullah itu merugikan. Bayangkan, Nabi protes sama Umar. Ya kan, perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi dianggap sampai Umar itu mengatakan, ahwa Nabi Allah. Ya, apakah beliau itu nabinya Allah gitu. Kenapa kalau Nabi kok melakukan hal yang dalam tanda petik ini merugikan lah gitu. Lalu Abu Bakar mengatakan huwa abduhu wa rasuluhu wa la yukhalif amrah. Beliau itu, baginda itu hambanya Allah, utusannya Allah dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyalahi perintahnya Allah. Gitu Abu Bakar itu ketika didatangi oleh Umar itu. Karena Umar itu ya agak gimana lah gitu. Karena melihat perjanjian ini kok kayaknya gak menguntungkan Islam gitu. Lalu kemudian Umar gak puas dengan jawaban Abu Bakar itu datang pada Nabi sendiri. Lalu Rasulullah mengatakan dengan kalimat yang mirip seperti yang dikatakan Abu Bakar tadi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ana, kata Nabi, abduhu wa rasuluhu, ya, walan ukhalif amra. Aku ini adalah hambanya Allah, utusannya Allah, dan aku tidak akan pernah menyalahi titahnya Allah. Diam Umar, gak berani ngomong lagi. Nah setelah itu, nah sekarang pertanyaannya apa yang dianggap oleh Umar itu merugikan? Sehingga Umar itu begitu keras gitu protesnya tadi itu. Jadi begini, di dalam klausul perjanjian itu ada klausul begini. Di antaranya adalah kalau orang-orang Mekah ke Madinah, mereka itu harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau orang Madinah ke Mekah, mereka nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Nah, ini yang menurut versi Umar ini, nah ini gimana perjanjian kayak begini nih? Kan ini kan seolah-olah nggak seimbang gitu. Wong yang orang Mekah ke Madinah disuruh balik, orang Madinah ke Mekah nggak boleh kembali. Gitu. Kan nggak adil itu. Nah, gitu kira-kira lah ya. Nah, Umar itu nggak bisa nangkep di balik perjanjian tadi itu ada strategi Nabi yang luar biasa. Karena justru dari peristiwa inilah nanti terjadinya Fatu Mekah. Gitu loh. Nah, coba kita cerna baik-baik ya bagaimana strategi, hebatnya strategi Nabi ini. Jadi begini, kalau orang, kan waktu itu Mekah itu kan masih kafir, belum masuk Islam. Ya, orang-orang Quraisy itu belum masuk Islam. Islam itu masih jadi musuh, masih jadi enemy di Mekah itu. Maka perjanjian ini itu justru membuka tabir untuk orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu supaya apa? Kalau mereka itu datang ke Madinah, Madinah itu sudah menjadi pusat peradaban Islam. Madinah itu sudah menjadi mercusuar Islam. Madinah itu sudah betul-betul menjadi peradaban emas ketika itu. Masyarakatnya, adabnya, akhlaknya, Masya Allah, pokoknya sudah luar biasa. Siapapun yang datang ke Madinah itu pasti tertarik. Nah, jadi strategi ini yang Umar nggak bisa baca gitu ya. Jadi itu kira-kira kayak sekarang lah. Sekarang kan misalnya ya, orang Islam itu kalau datang misalnya ke New York, atau mereka datang ke UK, atau mereka datang kemana lah negara-negara barat itu kan melongo gitu ya. Kayak kira-kira kayak gitu. Gitu. Jadi terkagum-kagum lah gitu mereka itu. Apalagi kalau
mungkin datang dari wilayah yang terbelakang, terkagum-kagum mereka. Nah itu strategi Nabi. Jadi orang Quraisy itu begitu datang ke Madinah itu ya melongo juga. Mereka itu melihat bagaimana dulu Islam yang mereka musuh itu ternyata nggak seperti bayangan mereka. Ternyata di Madinah itu luar biasa. Hebat sekali masyarakatnya, adabnya, akhlaknya, Masya Allah. Pokoknya luar biasa lah. Nah ini strategi dakwah. Ya, sama seperti orang Barat. Bagaimana mereka men-brainwash orang Islam. Ya kan? Pelajarnya dikirim ke sana. Akhirnya pikirannya berubah jadi pro Barat. Nah gitu lah kira-kira. Nah ini juga begitu. Orang Quraisy itu begitu datang ke Mekah, orang Quraisy itu datang ke Madinah, maka pikiran mereka berubah tentang Islam tadi. Sehingga akhirnya jadi pro Islam. Nah gitu kira-kira. Itu strategi. Nah begitu mereka balik, kenapa mereka disuruh balik ke Mekah, tidak boleh menetap di Madinah? Karena kalau mereka menetap di Madinah, itu nggak ada, dalam tanda petik itu nggak ada gunanya. Tapi kalau mereka kembali ke Mekah, itu banyak sekali gunanya. Apa? Untuk kepentingan Islam. Karena melalui mulut-mulut mereka lah kemudian orang itu membicarakan Islam. Dan Islam yang dibicarakan itu kemudian Islam yang indah. Nah, gitu. Tidak seperti Islam yang mereka bayangkan dulu. Yang memecah belah persatuan, yang begini, yang begitu, yang macam-macam. Gitu. Sehingga orang-orang kafir itu, lesannya itu menjadi alat Nabi untuk dakwah di tengah-tengah mereka, untuk propaganda di tengah-tengah mereka. Itu strategi Rasulullah. Ya kan? Hebat kan strateginya itu. Nah, sebaliknya orang Islam yang datang dari Madinah begitu masuk ke kota Mekah nggak boleh balik. Kenapa? Justru itu dimanfaatkan oleh orang-orang Islam yang datang dari Madinah untuk dakwah. Ya kan? Kalau orang Quraisy yang datang ke Madinah mereka masih kafir. Ketika mereka balik ke Mekah, mereka bisa cerita melalui mulutnya orang kafir tadi. Kalau orang Islam datang dari Madinah ke Mekah, tidak boleh balik, justru itu menjadi peluang bagi mereka untuk dakwah. Karena mereka sudah Islam, dan mereka nggak akan berubah menjadi kafir. Nah, itulah. Itu strategi. Betul, begitu selesai dari perjanjian Hudaybiyah, di mana Umar tadi marah-marah, nggak karu-karuan pada Nabi tadi itu, maka kemudian pulanglah setelah apa? Menyembelih haji tadi, setelah tahallul tadi. Pulang. Nah, begitu sampai di tengah perjalanan menuju ke Madinah, turun surat Al-Fatah. Nah, turun surat Al-Fatah ini ceritanya. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan di situ jadi kan ayatnya jelas, inna fatahna, sesungguhnya kami fatahna benar-benar telah memberikan kemenangan, ya, laka inna fatahna laka fathan mubina, dengan kemenangan yang nyata. Padahal ketika itu belum menang. Ketika itu belum menang. Kemudian di ayat surat Al-Fatah itu ada kalimat yang menyatakan begini, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Nah ini. Dialah yang telah mengutus utusannya, walladzi arsala rasulahu bil huda, dengan membawa hidayah, wa dinil haq, dan agama yang hak, liyudhhirahu, untuk dia menangkan, 'alad dini kullih, atas semua agama, ya, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Karena ketika itu Islam belum menang. Begitu turun ayat ini, baru Umar sadar. Ternyata sikapnya Umar itu salah. Itulah. Ya Nabi dilawan. Ibaratnya kan begitu. Nabi ini kan sudah dituntun, sudah dibimbing oleh wahyu. Ya, apapun yang dilakukan Nabi itu nggak mungkin salah gitu. Nah Umar saja yang ketika itu belum bisa baca apa yang dilakukan Rasulullah. Dan betul, begitu selesai dari Hudaybiyah tadi, kembali ke Madinah, di tengah jalan turun surat Al-Fatah tadi, yang tadi kita sudah jelaskan tadi. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian langsung memobilisir para sahabat untuk menyerang Khaybar. Begitu Khaybar diserang kalah, ya kan? Itu tahun ke-7. Khaybar diserang kalah. Lalu kemudian ketika itu, ya, Rasulullah SAW kembali, dan kemudian setelah itu melaksanakan umrah qadha.
Umrah qadha itu umrah untuk mengqadha umrah yang tahun ke-6 yang gagal tadi. Nah, setelah peristiwa itu kemudian jadi pada saat umrah qadha itu orang-orang Quraisy itu sudah menyambut kaum muslimin, kelihatan dari wajah mereka karena Islam sudah masuk ke ke Mekah. Informasi yang positif-positif tadi sudah masuk ke Mekah. Gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi pintu terjadinya penaklukan kota Mekah nyaris tanpa pertumpahan darah. Gitu. Kenapa? Karena pikiran dan hati orang-orang Quraisy sudah takluk duluan. Gitu loh. Ini strategi yang dilakukan Rasulullah dengan melalui perjanjian Hudaybiyah tadi. Makanya di sini disebutkan lamma raja'a minal Hudaybiyah, ketika Rasulullah pulang dari Hudaybiyah, kataba ila mulukil ardi, maka Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja di muka bumi ini. Ada yang menyebutkan 9 raja, ada yang mengatakan lebih, ya. Ini. Wa arsala ilaihim rusulahu, dan Rasulullah mengirim kepada mereka utusan-utusannya. Fakataba ila malikir Rum. Rasulullah mengirim, bayangkan, padahal negaranya baru berapa tahun itu? Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, baru 6 tahun. Negara yang baru berdiri 6 tahun, di mana Quraisy pun belum ditaklukkan, itu baru. Tapi Rasulullah yakin. Nah, ini momentum ya. Rasulullah itu yakin karena Allah sudah menurunkan surat Al-Fatah tadi bahwa setelah ini Mekah akan takluk. Maka ketika itu Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja. Nah, yang dikirimi surat ini bukan raja-raja biasa. Superpower pada waktu itu. Ya kan? Bayangkan ya, misalnya katakanlah ya, kayak Indonesia ini misalnya ngirim surat ke Amerika itu kan, kira-kira begitu. Ya masih ingat kan kemarin pidatonya Donald Trump ya kan, begitu rupa dia merendahkan Saudi ya dah. Nah, jadi setelah dilantik itu, jadi kalau Saudi mau membayar sekian dolar kepada Amerika, maka Saudi akan kita masukkan dalam list pertama untuk dikunjungi oleh Amerika. Kan penghinaan itu. Ya kan? Luar biasa itu. Nah, jadi faqilalahu, maka kemudian ada yang memberi informasi kepada Nabi. Ketika Nabi itu mau mengirim surat kepada Raja Romawi ketika itu, dan Romawi ini embryom pada saat itu, ya. Nah, ada yang membisiki, ada yang menyampaikan informasi kepada Nabi, innahum, kata mereka ya. Kata mereka kepada Nabi, innahum, sesungguhnya orang-orang Romawi itu la yaqra'una kitaban, mereka tidak akan membaca surat illa idza kana makhtuman, kecuali kalau surat itu distempel. Makhtuman itu distempel. Kenapa disebut makhtum? Dari kata khatam. Khatam itu cincin. Dulu stempel itu pakai cincin. Jadi makanya Nabi itu pakai cincin di sebelah kanan. Tapi makainya nanti di sini disebutkan. Ya. Fattakhadha khataman, maka Nabi kemudian membuat cincin min fiddatin, dari perak. Nah, ini cincin Nabi terbuat dari perak. Nah, makanya kalau laki-laki mau cincin pakai cincin, ya buatlah cincin dari perak. Jangan bikin cincin dari emas, nggak boleh. Ya, laki-laki haram memakai emas, nggak boleh. Ya. Kemudian wana qasha alaihi, kemudian cincinnya Nabi itu diukir cincinnya itu. Salasa ashtur, dengan 3 baris. Ya. Baris yang pertama Muhammadun, tulisannya Muhammad. Itu baris pertama. Satrun, 1 baris. Wa rasulun, satrun. Kata Rasul, Muhammad Rasulun. Ya, Muhammad Rasul, Rasul ditulis bawahnya itu. Baris kedua. Wallah, ya, satrun. Dan kata Allah itu di baris terakhir. Jadi ada 3. Muhammad Rasulullah, itu stempelnya. Gitu loh. Jadi stempelnya itu berbunyi apa? Muhammad Rasulullah, itu stempelnya. Jadi pakai di tangan kanan, ya. Wa khatama bil kutub ilal muluk, kemudian Nabi menggunakan cincin itu untuk menjadi stempel surat-surat Nabi yang dikirim pada para raja tadi. Jadi di situ disebutkan Rasulullah SAW di dalam kitab Bukhari di bab libas, babul khatim fil khinsir. Jadi Nabi itu kalau memakai cincin itu bukan ini jari manis ya. Memakainya itu khinsir. Khinsir itu di sini. Nah, begini makainya. Nah, ini.
Ya, itu cincinnya Nabi. Jadi kalau nyetempel tinggal begini. Ya kan? Nah ini. Nah, di sini ditulisi Muhammad Rasulullah, 3 baris tadi. Nah itu. Ya. Itu Rasulullah. Kemudian wa ba'asa sittana farin fi yaumin wahidin. Ada 6 orang dikirim pada satu hari. Fil Muharram, pada bulan Muharram, sanah sab'in, tahun ke-7. Nah, ini setelah peristiwa Hudaybiyah tadi. Nah, fa'awaluhum, orang yang pertama kali dikirim oleh Nabi itu adalah Amr bin Umayyah ad-Damri namanya. Ini ya, pertama kali yang dikirim oleh Nabi itu adalah Amr bin Umayyah ad-Damri. Ba'asau ilan Najasyi. Amr bin Umayyah itu dikirim kepada Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi. Raja Najasyi itu di Ethiopia. Ya, Najasyi itu di Ethiopia, di Habasya. Ini. Wa ismuhu, kemudian namanya Raja Najasyi itu adalah Ashamah ibni Abjur. Itu namanya. Ashamah, wa tafsiru Ashamah, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa Ashamah bil Arabiyah? Ashamah itu bukan bahasa Arab. Ashamah itu bahasa sana, bahasa Habasah sana. Dalam bahasa Arab, Ashamah itu artinya atiyah, pemberian. Nah itu. Ya. Fa'adzama, ketika Najasyi itu gelar, Pak. Jadi nanti ada Najasyi, itu gelar Raja Ethiopia. Kemudian Kisra itu gelar Raja Persia. Kaisar itu gelar Raja Romawi. Nah itu. Jadi itu gelar semua itu. Jadi kalau nanti ada istilah Najasyi itu bukan nama. Kemudian Kisra itu bukan nama. Kaisar itu bukan nama, itu gelar semua. Ya, itu gelar untuk para raja tadi itu. Nah, di sini disebutkan fa'adzama kitaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashama atau Raja Najasyi tadi menghormati, memuliakan, respect dengan suratnya Nabi. Tidak meremehkan. Padahal Najasyi ini ibaratnya raja besar. Sementara Nabi ini kan baru gitu. Summa aslama. Lalu kemudian Raja Najasyi ini masuk Islam. Wa syahida syahadatal haqqi. Kemudian dia bersahadat dengan syahadat al-haq. Syahadat al-haq yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat al-haq. Dan peristiwa ini terjadi di tahun ke-7 tadi. Di mana Najasyi itu juga sebelumnya didatangi oleh utusan Nabi. Di sana ada Ja'far dan lain-lain. Ya. Nah, Ja'far ini kemudian setelah perang Khaybar itu datang menemui Nabi kembali dari Najasyi tadi. Gitu. Ya, kembali dari Najasyi. Nah, di dalam kitab yang lain itu ada istilahnya itu hijrah. Hijrah itu disebutkan sebanyak 3 kali. Hijrah pertama itu ke Najasyi, ya, itu dipimpin oleh Ja'far dan lain-lain tadi. Lalu kemudian ketika turun surat As-Sajdah, pada saat itu ada informasi bahwa orang-orang Quraisy ini, ya, itu mereka akhirnya terhipnotis dengan ayat tadi, ayat yang terakhir itu. Lalu kemudian mereka ikut sujud. Rasulullah sujud tilawah itu ketika surat Sajdah itu diturunkan. Orang-orang Quraisy itu ternyata terhipnotis dan ikut sujud. Nah, gitu ceritanya. Akhirnya berita ini gempar. Oh, orang Quraisy sudah masuk Islam. Sampailah ke Habasah. Orang-orang Quraisy yang di Habasah, yang orang-orang Islam yang dari Quraisy itu yang hijrah ke Habasah tadi, mendengar berita itu senang sekali. Pulanglah mereka, ceritanya begitu. Ternyata kecelik. Orang-orang Quraisy tadi itu enggak masuk Islam. Cuma mereka terhipnotis dan ikut sujud. Pada saat Nabi sujud tilawah tadi, dikiranya masuk Islam. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka karena kecelik tadi, akhirnya balik lagi. Hijrah yang kedua. Nah, ini yang disebut dengan hijrah yang kedua, yaitu hijrah ke Habasah. Baru nanti hijrah yang ketiga itu hijrah kemana? Ke
Madinah. Nah, itu jadi ada 3 hijrah. Hijrah pertama, hijrah kedua itu pertama dan kedua tadi ke Habasyah, dan yang ketiga itu adalah hijrah yang terjadi ke Madinah. Nah, itu ceritanya. Nah, kemudian pada tahun ke-7 setelah perang Khaybar tadi, Ja'far kembali. Ya, Ja'far kembali menemui Rasulullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, ya la adri, ya, afarihtu min audati Ja'far, ya, aku tidak tahu apakah aku ini senang karena kembalinya Ja'far atau karena kemenangan di Khaybar tadi. Karena di Khaybar itu menang, ya, Rasulullah bisa menaklukkan Khaybar, dan kita kan sudah bahas sebelumnya, ya. Pada saat itu Rasulullah mendapatkan wanita Sofiyah bin Huyai bin Akhtab, itu yang kita ceritakan sebelumnya. Yang sebelumnya itu menjadi tawanan atau menjadi ghanimah dari Dihya al-Kalbi. Nah, ini. Lalu kemudian diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu peristiwa perang Khaybar. Nah, ini. Nah, kemudian jadi Najasyi itu masuk Islam. Ya, kalau sebelumnya kalau kita lihat dalam film Ar-Risalah itu kan Najasyi ini yang nanya gitu, karena waktu itu Amr bin As datang memprovokasi, nanya seperti apa ajarannya macam-macam. Kemudian ketika dibacakan surat Maryam oleh Ja'far, pada waktu itu Najasyi mengatakan wa innaha lamin mishkatin wahidah, dan sungguh ayat ini atau surat ini itu keluar dari sumber cahaya yang sama. Ya, maksudnya apa? Sama-sama wahyu. Dengan apa? Dengan Injil. Ya, karena Najasyi ini penganut Kristen, gitu. Ya, ini. Wa kana min alamin nas bil Injil. Nah, di sini Najasyi itu adalah orang yang paling alim tentang apa? Injil. Jadi orang yang paling alim tentang Injil, paling ngerti. Makanya ketika Ja'far membacakan surat Maryam, komentarnya begitu. Ya, innaha lamin mishkatin wahidah. Wa shalla alaihi nabi, dan Nabi mensolatkan Najasyi. Yauma mata bil Madinati, pada saat Najasyi meninggal, ketika itu Rasulullah di Madinah dan disolatkan di Madinah. Wa bil Habasyah, ketika itu Najasyi ada di Habasyah. Ya kan? Ketika itu Raja Najasyi ada di Habasyah, lalu kemudian disolatkan. Gitu. Disolatkan oleh Nabi ketika itu ada di mana? Ada di Madinah. Nah, itu, ya. Nah, Najasyi ini yang juga kemudian nanti pada saat kan waktu itu Ummu Habibah itu kan hijrah ke Habasyah. Suaminya kemudian murtad, lalu kemudian Ummu Habibah itu kan nanti dinikah oleh Nabi. Nah, pada saat itu pernikahannya jarak jauh. Nabi di Madinah, Ummu Habibah itu di Habasyah. Nah, itu. Ya, Ummu Habibah itu di Habasyah. Nah, ini gambaran jadi pernikahan jarak jauh, misalnya pengantinnya di mana itu boleh. Ya, boleh. Nah, itu diantaranya tadi itu. Nah, termasuk yang kemudian nanti jadikan alasan sholat ghaib. Ya, bagaimana hukumnya sholat ghaib, sholat jenazah ghaib? Itu boleh. Ini dasarnya. Nabi mensolatkan Najasyi, jenazahnya Najasyi itu di Habasyah, nabinya di Madinah. Nah, gitu. Itu dasarnya. Ya, nah ini, ya. Jadi qala jamaah, inilah pendapat yang dikemukakan oleh sejumlah ulama, minhum di antaranya Al-Waqidi wa ghairuhu, Al-Waqidi maupun yang lain. Walaysa kama qala haula, ya. Dan tidak seperti yang dikatakan oleh yang lain. Fa inna ashamatan Najasyi alladzi shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya bahwa Ashamah Najasyi, Raja Najasyi yang disolatkan oleh Nabi itu bukanlah, katanya, laisa walladzi kataba ilai, bukanlah Ashamah yang dikirimi surat tadi. Ada yang mengatakan begitu, ya. Ada yang mengatakan bahwa Ashamah yang disolatkan Nabi adalah Ashamah yang didakwai Nabi dan masuk Islam. Gitu. Kemudian
ada yang mengatakan ashama yang masuk Islam itu bukan ashama yang itu, tapi ashama yang lain. Hadatsani la ya'rifu islamahu. Sedangkan yang kedua tadi tidak diketahui atau la yu'rafu islamuhu, tidak diketahui kapan Islamnya. Atau apakah dia Islam atau tidak. Itu tidak diketahui. Bi khilafil awal, berbeda dengan yang pertama, yaitu ashama yang dikirimi surat oleh Rasulullah tadi itu. Fa innahu mata musliman. Ashama itu jelas-jelas meninggal dalam keadaan Islam. Nah, itu disebutkan di situ, ya. Waqad rawa Muslimun fi sahihihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya min hadis Qatadah an Anas, dari hadis Qatadah, ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini riwayat berikutnya. Rasulullah kemudian mengirim surat kepada Kisra, wa ila Kaisar, kepada Kaisar, wa ila Najasi, dan kepada Najasi, wa ila kulli jabbarin, dan kepada setiap penguasa, ya, yang sombong, yad'uhum ilallahi ta'ala. Jadi jabbar di sini itu digunakan untuk menyebut siapa? Orang-orang yang mereka tetap dalam keadaan kafir ketika Islam sudah sampai kepada mereka. Nah, ini namanya jabbar, ya, orang yang sombong. Itu adalah orang yang ketika dia sudah tahu Islam tapi tidak mau menerima Islam. Itu orang yang sombong. Ya kan? Orang yang sombong. Nah, kemudian walaysa bin Najasi alladzi shalla alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bukan hanya Najasi yang disolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Muhammad Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm mengatakan inna hadan Najasi, sesungguhnya Najasi ini alladzi ba'atsa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri, lam yuslim, belum masuk Islam. Wal awal wa ikhtiyar Ibnu Sa'ad wa ghairu, yang pertama itu adalah maksudnya yang tadi, ya, yang menyatakan bahwa Najasi itu sudah masuk Islam, itu adalah yang dipilih, pendapat yang dipilih Ibnu Sa'ad maupun yang lain termasuk Al-Waqidi tadi. Wa dhahir kalau Ibnu Hazm katanya, ya, sedangkan yang dhahir seperti pendapat Ibnu Hazm tadi. Nah, jadi Bapak sekalian, yang dimuliakan oleh Allah, itu gambaran, ya, terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW. Jadi kalau tadi kita sudah baca pertama, ya, surat dikirim kepada Kisra, Kaisar, Najasi. Kemudian di situ disebutkan ila kulli jabbarin, ya. Nah, cuma di situ tidak disebutkan, nanti dalam riwayat berikutnya disebutkan. Itu berarti ada 3 tadi, ya. Nah, wa ba'asa Dihya, lalu kemudian Rasulullah mengirim atau mengutus Dihya ibni Khalifah al-Kalbi ila Kaisar Malikir Rum. Jadi kalau tadi Amru, ya, bin Umayyah ad-Damri itu diutus kepada Ashamah Najasi. Kemudian Dihya al-Kalbi itu diutus kepada Kaisar. Kaisar ini apa? Malikir Rum, Raja Romawi. Jadi Raja Romawi itu gelarnya Kaisar. Raja Persia gelarnya Kisra. Raja Najasi, Najasi tadi itu gelar juga, ya, Najasi itu gelar. Itu untuk raja di Ethiopia tadi. Wasmuhu, dan namanya Kaisar itu adalah Heraklius. Jadi Heraklius itu nama, ya, Kaisar itu gelar, ya. Wahamma, nah di sini disebutkan Heraklius itu sebenarnya hamma bil Islam, sudah mulai tertarik dengan Islam. Ya, Heraklius itu mulai tertarik dengan Islam. Buktinya apa? Jadi pada saat Heraklius itu ketemu dengan Abu Sufyan, ya, itu sempat tanya, itu terjadi dialog di situ, ya, sempat terjadi dialog, gitu, ya, makanya di sini disebutkan, artinya bahwa Heraklius itu dengan melihat bagaimana orang Islam, dengan melihat, ya, Nabi, cerita tentang Nabi tadi, tertarik. Wakada, kada itu berarti hampir saja. Nah, itu. Jadi hampir saja beliau itu masuk Islam. Walam yaf'al. Nah, di sini komentarnya Ibnu Qayyim. Tapi sayangnya beliau enggak jadi melakukan itu. Berarti apa? Berarti tetap kafir. Ya, tetap kafir. Agamanya apa? Heraklius ini. Kalau kita lihat di sini, Raja Romawi tadi itu
agamanya adalah Kristen. Ya, Raja Romawi ini agamanya Kristen. Nah, ketika itu, Bapak sekalian, Romawi itu ada Romawi Timur dan Romawi Barat. Ya kan? Romawi Timur dan Romawi Barat. Nah, Timur itu nanti Bizantium itu pusatnya yang kemudian nanti ditaklukkan oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Nah, itu yang Romawi Timur itu. Nah, yang kemudian Rom yang Barat itu yang belum. Nah, itu yang apa namanya tempatnya Paus dan lain-lain itu yang belum ditaklukkan. Nah, itu. Tapi yang Timur ini sudah, ya, yang Timur ini sudah. Nah, wakila ada yang mengatakan bal aslama. Ada yang mengatakan bahwa Heraklius itu kemudian masuk Islam, walaysa bisyai'. Nah, tapi ya di sini tidak dia bisa dikatakan ya istilahnya itu ya sudah masuk Islam, tapi nggak ada, maksudnya nggak ada bukti, nggak ada dokumen-dokumen yang bisa dipakai bahwa sikapnya Heraklius itu baik, iya. Ya, Heraklius ini sikapnya baik, ya. Nah, itu ya termasuk nanti Muqawqis yang kita ceritakan. Makanya satu-satunya raja yang kemudian kurang ajar sikapnya kepada Nabi ketika menerima surat itu nanti Kisra. Nah, itu nanti kita bisa baca berikutnya itu. Ya. Nah, di dalam kasus Kisra ini nanti sampai saking Nabi itu marah itu, maka ujungnya nanti kemudian didoakan oleh Nabi, kekuasaan Kisra itu nanti kemudian dirobek-robek oleh Allah. Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah, robeklah kekuasaan dia, robeklah kerajaan dia. Makanya hancur lebur nanti. Makanya kan nggak ada bekasnya sekarang itu. Kekuasaan Persia itu kan habis. Kalau kekuasaan Romawi seperti tadi Bizantium atau Romawi itu masih ada. Ketika mereka menerima surat dari Nabi, itu sikapnya tidak arogan gitu. Sikapnya itu tidak menunjukkan sikap perlawanan gitu. Dia terima dengan baik, dia baca gitu. Ya, makanya tadi dikatakan hamma bil Islam wa kada. Jadi dia itu sudah mulai tertarik dan nyaris. Nah, gitu. Bahkan ada yang mengatakan ya aslama bahwa dia sudah masuk Islam. Ada yang mengatakan lam yuslim, dia belum masuk Islam. Nah, itu. Nah, ini yang terkait dengan bagaimana surat Rasulullah SAW yang dikirim kepada Raja Muqawqis tadi itu. Raja Heraklius tadi ya. Nah, kemudian ini riwayat berikutnya insya Allah nanti kita sambung ya. Karena sudah masuk waktu syuruk, insya Allah nanti kita sambung di kesempatan yang lain. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan ya sebelum kita tutup ya, silakan.